guys, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Black Clover chapter 367 yang memiliki subjudul sementara Black Bones. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa pembahasan ini hanya bersumber dari terjemahan kasar dan bocoran gambar yang sudah beredar. Jadi kami minta maaf jika terdapat mistranslate ataupun misleading. Kemudian langsung saja gambar pertama. Setelah terkena ZN Asta, Damnatio digambarkan terjatuh dan kehilangan wujud paladin. Lalu dia pun teringat tentang kejadian yang melibatkan Asta dan Banteng Hitam di Parlemen Sihir. Selain itu, dia juga mengingat tentang apa yang dikatakan oleh Julius saat Damnatio menemui Julius setelah kejadian di Parlemen Sihir. Kemudian lewat inner monolognya, Damnatio menjelaskan bahwa dia tidak pernah menyangka kalau dia akan diselamatkan oleh skuad Banteng Hitam. Panel selanjutnya hanya memperlihatkan Damnatio yang terkapar di belakang Asta. Kemudian gambar kedua, Asta menoleh ke arah Damnatio dan berkata, "Tidurlah sejenak, aku pasti akan membangunkanmu juga." Panel selanjutnya, karena khawatir dengan kondisi teman-temannya, Asta langsung berbalik dan berlari ke arah anggota Banteng Hitam yang sudah terluka parah. Panel selanjutnya, dengan tubuh yang masih terluka parah, Ratu Penyihir yang terkapar di lantai digambarkan mengaktifkan semacam sihir dengan bentuk seperti layaknya bola sihir. Perlu diketahui bahwa bola sihir yang digunakan oleh Ratu Penyihir ini bisa digunakan untuk mengamati suatu tempat sekaligus dapat digunakan untuk meramal masa depan. Tapi sayangnya belum ada kejelasan apakah Ratu Penyihir sudah menggunakan sihir ini untuk meramal masa depan atau hanya untuk mengamati kondisi di sekitarnya. Tapi yang jelas, di saat dia menggunakan sihir ini, Ratu Penyihir hanya diperlihatkan terdiam, seolah dia sudah melihat sesuatu yang sangat mengerikan dan dia hanya memiliki satu pilihan. Kemudian setelah menggunakan sihir tersebut, Ratu Penyihir digambarkan memaksa tubuhnya untuk berdiri, di mana dari gambaran yang diberikan, Ratu Penyihir seolah berdiri dengan menggunakan sihir miliknya. Kemudian gambar ketiga, tanpa basa-basi dan seolah tidak ingin membuang waktu walau hanya sesaat, Ratu Penyihir digambarkan langsung mengaktifkan sihir miliknya untuk memulihkan semua penyihir di sekitarnya. Sedikit tambahan, pada saat Archwitch Forest, sudah dijelaskan bahwa Ratu Penyihir merupakan salah satu penyihir dengan sihir pemulihan terhebat. Bahkan dia dapat memulihkan tenggorokan Kahono dan memulihkan kaki Kiato yang pada saat itu sudah putus berhari-hari. Selain itu, dia juga sudah terbukti dapat meniadakan kutukan sekaligus memulihkan bagian tubuh yang terkena kutukan, seperti saat dia memulihkan kedua tangan Asta. Kemudian gambar keempat, saat dia sedang menggunakan sihirnya, Ratu Penyihir menjelaskan bahwa semua penyihir di sekitarnya bisa diselamatkan berkat sihir Sekre atau Nero yang sudah membuat mereka tetap bisa bertahan hidup hingga Ratu Penyihir mengaktifkan sihir miliknya. Mendengar hal ini, Nero langsung mengucapkan kata terima kasih dengan senyum lebar di wajahnya. Panel selanjutnya, Ratu Penyihir melanjutkan perkataannya dan menjelaskan kalau dia sudah menggunakan hampir seluruh kekuatan sihir miliknya untuk menyembuhkan seluruh penyihir di sekitarnya. Kemudian gambar kelima, Ratu Penyihir digambarkan mulai menua karena dia sudah hampir kehabisan kekuatan sihir saat menggunakan sihir pemulihan. Lalu dia pun meminta Vanessa untuk menggantikannya sebagai Ratu Penyihir di Witch Forest. Tapi sebelum Vanessa sempat menjawab permintaan Ratu Penyihir, Dorothy langsung mengajukan diri untuk menggantikan Vanessa sebagai Ratu Penyihir. Dan di sini Dorothy beralasan karena dia sudah cukup bersenang-senang. Selanjutnya Dorothy bertanya pada Witch Queen apakah dia bisa menggantikan Vanessa sebagai Ratu Penyihir. Dan uniknya, di adegan ini Dorothy langsung memanggil Witch Queen dengan sebutan mantan Ratu Penyihir. Padahal Witch Queen sendiri belum menyerahkan jabatan tersebut. Gambar ke-6, sambil melihat bola sihir yang menampilkan kondisi kerajaan Clover, Dorothy menjelaskan bahwa musuh yang ada di sana, maksudnya kerajaan Clover, memiliki kekuatan yang lebih besar. Karena itulah, mereka akan melakukan yang terbaik agar mereka tidak mati atau tetap hidup. Panel selanjutnya, Ratu Penyihir menoleh ke arah Asta dan bertanya,
apakah Asta sudah menyiapkan sesuatu untuk semua teman-temannya saat dia bertemu dengan mereka? Lalu Asta pun menjawab dan menjelaskan kalau dia memang sudah menyiapkan sesuatu untuk teman-temannya. Sedikit tambahan, lewat perkataan Ratu Penyihir di adegan ini, Babang Yuki seolah mengisyaratkan kalau Ratu Penyihir sebenarnya sudah tahu tentang hal tersebut. Lalu sejak kapankah Ratu Penyihir mengetahui hal tersebut? Ya, walaupun belum dikonfirmasi, tapi menurut kami Ratu Penyihir sudah mengetahui hal tersebut sejak gambar kedua saat dia melihat bola sihir miliknya. Dan jika hal ini memang benar, maka hal ini sekaligus menjelaskan alasan mengapa Ratu Penyihir mau berkorban untuk memulihkan seluruh anggota Banteng Hitam. Kemudian gambar ke-7 dan ke-8. Setelah menjawab pertanyaan dari Ratu Penyihir, Asta digambarkan mengeluarkan pedang kedua sambil memanggil Ipe. Dan panel selanjutnya menceritakan tentang kilas balik saat Ryu berbicara dengan Asta, di mana dalam kilas balik ini Ryu menjelaskan beberapa poin. Poin pertama, berdasar dari fakta bahwa pedang Yami jadi memiliki kekuatan anti sihir. Setelah dialiri kekuatan anti sihir, Ryu berpendapat atau beranggapan bahwa anti sihir memiliki sifat, karakteristik atau kecenderungan untuk memberikan kekuatan anti sihir pada objek atau benda lain saat benda atau objek tersebut dialiri kekuatan anti sihir. Mungkin bisa dikatakan kalau anti sihir bisa melekat pada benda atau objek. Atau simpelnya gini, ketika Asta mengalirkan anti sihir ke objek atau benda, maka objek atau benda tersebut akan memiliki kekuatan anti sihir. Karena memang seperti itulah karakteristik atau sifat dari anti sihir. Kemudian poin kedua, Asta sempat teringat tentang kemampuan dari pedang kedua miliknya yang dapat membuatnya meminjam sihir Noel. Dan dari sini, Ryu menjelaskan bahwa membagikan kekuatan anti sihir itu seperti layaknya membalikan kemampuan dari pedang kedua. Poin ketiga, menurut Ryu, jika Asta dapat memberikan kekuatan anti sihir ke objek atau benda lain, maka logikanya Asta seharusnya dapat memberikan kekuatan anti sihir kepada orang lain. Terlebih lagi, teknik pengendalian kekuatan anti sihir Asta sudah jauh meningkat sejak dia berlatih teknik Zeten. Poin keempat, menurut Ryu, walaupun kekuatan anti sihir adalah entitas yang tidak diketahui, tapi membagikan kekuatan anti sihir pada orang lain adalah sesuatu yang pantas untuk dicoba. Kemudian gambar ke-9, Asta mengaktifkan kemampuan dari pedang kedua, dan dengan kemampuan ini, Asta membagikan kekuatan anti sihir kepada semua anggota Banteng Hitam. Ya, setelah sekian lama, akhirnya Babang Yuki menunjukkan Asta menggunakan kemampuan dari pedang kedua yang sebelumnya dapat digunakan untuk meminjam serta menghubungkan semua orang terdekat pengguna saat digunakan oleh sang Elder Elf. Dan selanjutnya, apakah Asta akan bisa menyerap dan mengembalikan serangan sihir orang lain dengan pedang kedua seperti apa yang pernah dilakukan oleh sang Elder Elf? Kemudian gambar ke-10 dan ke-11, Asta kembali mengingat perkataan Ryu, dan di sini Ryu berkata, luar biasa. Kecocokan dan waktu yang dihabiskan bersama mungkin akan berpengaruh, tapi kau bisa membagikan kekuatanmu dengan yang lain. Sedikit tambahan, sepertinya Ryu mengatakan hal ini saat Asta mencoba membagikan kekuatan anti sihir saat masih berada di negeri matahari. Dan dua balon teks selanjutnya berbunyi, aku tahu kau pasti bisa melakukannya, Asta. Panel selanjutnya hanya memperlihatkan ketika Magna, Zora, Gouts, Luck, Grey, dan Charmy mendapatkan kekuatan anti sihir dari Asta. Kemudian gambar ke-12 dan 13 memperlihatkan Finral, Nero, Nahato, Gordon, Henry, dan juga Vanessa yang mendapatkan kekuatan anti sihir. Sedangkan splash text yang ada di adegan ini berbunyi, kami adalah Blackpool yang terkuat. Panel selanjutnya, Asta berkata, ayo selamatkan dunia. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, apakah anggota Banteng Hitam bisa menggunakan kekuatan anti sihir setelah mendapatkan kekuatan tersebut dari Asta? Lalu, apakah pemberian kekuatan anti sihir ini tidak memberikan efek samping bagi pemberi dan penerima? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.